Ya, kita langsung mulai saja. Oh, ini udah masuk Mas Faris, Mbak Ara ya. Oke, langsung saja ya. Kita langsung ke pelajaran kita kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Ara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang baru gabung ya, selamat bergabung karena ini baru kita mulai pelajarannya jam 8 tepat. Ya, sebelumnya Pak Guru mau terima kasih ya sudah ikut bergabung bersama Pak Guru untuk bisa belajar bersama. Nah, di pagi hari ini kebetulan hari Senin kita masih menyelesaikan tema 1 ya untuk pembelajaran IPS. Semoga nanti juga nyantap waktunya untuk pembelajaran EKN. Waalaikumsalam Mbak Fania ya. Pak Guru matikan dulu ya semuanya. Oke. Semoga di hari ini kalian masih dalam keadaan sehat ya. Kebetulan Pak Guru lagi tidak enak badan nih, atau kenapa kemarin agak hujan-hujanan ya. Di kemarin waktu hujan pertama itu hari Minggu ya, Minggu sore. Kebetulan Pak Guru hujan-hujanan agak flu ini. Semoga tidak kebanjur. Di pagi hari ini Pak Guru harapkan kalian sehat ya, tetap semangat dalam belajar walaupun belajarnya secara daring, tapi harus terus semangat dalam belajar, tugasnya dikerjakan ya, dan juga kalau pergi kemana-mana harus menggunakan masker ya, itu barang yang utama, barang yang penting sekarang ya. Jangan diabaikan kesehatan karena kesehatan itu mahal harganya ya. Sekarang tabung oksigen lagi langka atau kosong. Nah, yang kena penyakit COVID yang butuh oksigen kasihan ya. Makanya untuk mengurangi itu kita harus jaga kesehatan ya, supaya keberadaan dari oksigen itu tetap ada ya. Langka, oksigennya langka karena banyak pasien COVID yang memerlukan. Nah, untuk kita yang sehat harus selalu dijaga supaya tidak terkena penyakit. Nah, itu dari Pak Guru awalannya. Kemudian kita masuk ke berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Mbak Ara sudah siap nih gitu. Ya, coba Mbak Ara sedang ngajung. Ya, Mbak Ara disiapkan teman-temannya ya. Siap, gerak, berdoa mulai. Sohiro ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa bersama-sama. Doanya tidak untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk teman-teman kita yang sedang sakit dan juga untuk orang tua ya, Rabbi wali daya warhamhuma Rabbayani Sohiro ya. Yang lupa matikan mic ya dimatikan dulu. Pak Guru bantu dari sini. Oke, ya. Nah, ya. Matikan aja. Ya. Oke. Sudah dimatikan belum ini kok belum mati ya? Ini aku sudah Pak Guru. Belum mati juga. Nah, udah ya. Dimatikan coba Mbak Desa dari situ. Oh, udah mati. Ya, oke, udah mati. Sip. Oke, tadi sudah berdoa ya. Kita tadi berdoa kepada diri kita sendiri supaya dalam pelajaran kali ini tidak ada hambatan atau tidak ada halangan ya, tidak ada gangguan dari siapapun, termasuk dari makhluk yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita lihat, yaitu setan. Ya, gangguan setan itu sangat nyata.
menimbulkan kemalasan. Nah, malas dalam belajar, malas dalam membantu orang tua. Nah, itu sudah gangguan dari setan. Ya, makanya sebelum beraktivitas harus berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan tidak diganggu sama setan. Yang kedua, kita harus selalu mendoakan kedua orang tua. Ya, walaupun orang tua masih hidup, kita harus selalu mendoakan orang tua. Di sela-sela kesibukan kita ya harus selalu mendoakan. Apalagi habis sholat. Nah, habis sholat itu sangat mujarab untuk mendoakan kedua orang tua kita supaya tetap sehat, diberi rezeki yang halal, yang barokah, yang berlimpah, untuk tujuannya untuk kita sebagai anak-anak ya, sebagai anaknya. Nah, oleh karena itu kita wajib berdoa setiap hari ya. Berdoa itu wajib bagi umat Islam ya, meminta. Kalau tidak meminta itu namanya sombong namanya ya. Harus meminta kepada Allah supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai. Oke, itu berdoa. Kemudian kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yuk, semua mic-nya sekarang dinyalakan semua. Kita nyanyi yang keras supaya kita semangat di hari ini, supaya tidak loyo. Ya, oke. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, di sanalah Indonesia, Indonesia Raya merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, oke, yuk dengarkan lagi, dimarikan lagi. Oke, ya itu kita sudah menyanyikan lagu nasional ya, supaya kita tetap cinta kepada negara kita sendiri ya. Dimanapun kita berada, kita harus cinta kepada negara kita, negara Indonesia yang beragam suku, beragam agama, beragam bahasa. Nah, nanti kita akan menghubungkan ke sana ya, tentang keberagaman dari negara kita Indonesia. Oke. Sekarang kita buka dulu IPS ya. Kita pelajaran pertama adalah IPS. Sudah dibuka bukunya. Coba kalian buka halaman 90 ya. Pak Guru bacakan ya kompetensi dasar IPS yang harus kalian capai di tema 1 subtema yang ketiga, yaitu KD di kategori 2, mengidentifikasi keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. KD 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi mengenai keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui contoh makanan khas daerah di Indonesia. Nanti kita belajar makanan khas apa saja yang ada di daerah-daerah di Indonesia ya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan khas tersebut, karakteristik makanan tersebut ya, faktor yang membuat ciri khas makanan di suatu daerah. Kemudian kalian juga belajar faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia, manfaat keberagaman sosial budaya bagi bangsa Indonesia,
upaya melestarikan kekayaan bangsa agar tidak punah, dampak positif dari keragaman sosial budaya, masalah yang biasanya dihadapi oleh masyarakat majemuk, serta pengertian dari negara multikultural. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini ya. Nanti kalau waktunya tidak sampai, pembelajaran PPKN-nya bisa untuk besok. Semoga waktunya sampai lah ya. Oke, kita langsung buka di halaman 90. Sudah? Sudah. Ya, oke, Pak Guru buka dulu. Nah, ini ada keberagaman makanan tradisional Indonesia. Yang kalian tahu makanan apa saja yang dari daerah-daerah yang kalian tahu? Coba sebutkan, ada yang tahu? Lumpia. Lumpia dari mana? Mas Chandra, lumpia dari mana? Lumpia dari Semarang. Ya, dari Semarang. Contoh yang lainnya, makanan khas yang lainnya. Mbak Ara, apa tadi? Mbak Ara? Bapaknya? Dari Jogja. Gudeg, betul. Dari Jogja, rendang. Dari mana rendang? Ada yang tahu dari mana rendang? Pariwisata. Sumatera Barat. Betul, dari Padang. Betul, Sumatera Barat atau Padang ya. Nah, nanti kita belajar ke sana. Yang dari Jakarta ada dari Jakarta? Yang dari Jakarta? Oh, Mbak, itu enggak ada ya. Ada yang namanya kerak telur. Nah, nanti kita belajar ke sana. Rendang itu dari Padang berarti. Oke, dibaca dulu bersama-sama yuk. Keberagaman makanan tradisional Indonesia. Coba dibacakan bareng-bareng. Indonesia yang kaya akan keragaman budaya. Ini dibaca suku, agama, dan kepercayaan, juga memiliki ribuan jenis makanan tradisional. Makanan tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia juga merupakan bagian dari identitas bangsa kita. Kekayaan rempah-rempah yang dimiliki Indonesia secara langsung membuat Indonesia juga terkenal sebagai negara yang kuliner dengan ragam cita rasa. Bahkan setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khasnya sendiri. Ya. Semacam masyarakat yang membuatnya. Yang membuatnya. Oke, cukup. Ya, buka halaman 90, Mas. Tegas membuat rasanya tak terlupakan adanya irisan daging sapi ataupun makanan laut. Membuat aroma sedap. Salam. Dibuka halaman 90, Mas Isa. Mencicipi mie Aceh yang disajikan saja saat masih panas saja saat masuk mie Aceh yang bisa dicicipi yaitu mie Aceh tumis, mie Aceh kuah, serta mie Aceh goreng. Ya, cukup ya. Cukup. Aceh. Oke, membahasnya cukup dulu. Tenang, Ini Aceh sudah selesai ya. Enak. Cukup dulu. Oh, lipat gas. Yang tuh ya nyalahin pas panas. Ya. Keberagaman makanan tradisional Indonesia ya. Indonesia itu sekarang beragam suku, bangsa, adat istiadat, budayanya, juga beragam makanan tradisionalnya. Ya, ini memperkaya bangsa Indonesia dari segi makanan khas tradisional ya. Karena Indonesia itu negara yang kaya akan rempah-rempah ya atau bumbu-bumbu seperti pala, kemiri, merica. Nah, itu gudangnya itu ada di Indonesia ya. Di negara lain tuh hampir tidak ada yang tumbuh itu di negara Indonesia. Makanya itu dulu zaman Eropa menjajah, kenapa Eropa menjajah? Karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Nah, yang di Eropa itu
tidak ada. Eropa butuh rempah-rempah untuk menghangatkan badan. Karena di negara Eropa itu iklimnya dingin ya, butuh yang hangat-hangat. Nah, adanya ternyata di Indonesia yang gudangnya rempah-rempah. Ada pala, ada sereh, ada cengkeh. Nah, itu. Makanya orang Eropa menjajah ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah. Itu tujuan rempah-rempah untuk menghangatkan badan di negara Eropa yang kebanyakan dingin di sana ya, tidak seperti di Indonesia. Dingin hanya sebentar, kebanyakan panas karena dilalui garis khatulistiwa. Nah, itu rempah-rempahnya. Makanan Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Contohnya nanti kita bisa bahas di sini. Ada makanan khas dari daerah berbagai macam daerah ya. Yang pertama adalah mie Aceh. Mie Aceh itu rasanya istimewa karena tekstur mie-nya yang tebal dan kuah yang gurih. Kuahnya gurih ya. Serta pedas membuat rasanya tak terlupakan. Nah, ini siapa yang sudah pernah makan mie Aceh? Ya seperti mie biasa ya, tapi dibuatnya di Aceh agak tebal bentuknya, terus rasanya juga enak. Ada irisan daging kambing, bukan daging kambing ini ya. Kambing, daging sapi ataupun makanan laut membuat aroma mie semakin sedap. Itu hanya toppingnya saja, mau diberi apa saja boleh. Yang jelas makanan khas adalah mie-nya itu, mie-nya yang tebal ya, mie-nya yang tebal. Pecinta makanan dengan rempah-rempah wajib mencicipi mie Aceh yang disajikan saat masih panas. Sama kalau di kita namanya mie rebus lah ya, tapi mie di kita kan agak sedikit tipis ya, tapi kalau di Aceh itu tebal, mie-nya agak tebal. Tersedia pilihan jenis mie Aceh yang bisa dicicipi yaitu mie Aceh tumis, mie Aceh kuah, serta mie Aceh goreng. Sama seperti kebanyakan mie, tapi ini yang terkenal di Aceh adalah mie Aceh ya. Namanya mie Aceh berasal dari Aceh tentunya. Kemudian yang kedua makanan khas tradisional adalah apa? Yang kedua makanannya rendang. Ya, coba ya rendang. Siapa sudah pernah makan rendang? Tung. Hampir semua ya makan rendang. Iya. Ya apalagi Mas Izam tuh setiap hari makan rendang mungkin ya, sebelahnya rumah makan Padang soalnya banyak rendangnya. Iya, semua hampir sudah makan rendang. Aku sama Eropa. Iya. Oke, semuanya sudah makan rendang. Semuanya sudah, ya. Makanan rendang itu bisa dikatakan sebagai makanan yang kelezatannya sudah mendunia. Wah, ya itu hebat. Rendang memang berasal dari Sumatera Barat. Tetapi penggemarnya sudah mendunia kemana-mana ya. Rendang sebagai makanan terenak di dunia. Pernah itu di tahun berapa ya, makanan terenak di dunia adalah rendang katanya seperti itu. Terus para wisatawan mancanegara terpesona dengan kelezatan rendang. Ini kok nggak bisa dimatikan. Dengan bumbunya yang kental. Ya, rendang dibuat dari daging sapi yang dimasak dalam waktu lama serta dibumbui rempah-rempah dan santan. Nah, itu rendang. Yang ketiga apa? Bika Ambon. Bika Ambon dari mana ya? Bika Ambon ya. Nah, Bika Ambon ternyata bukan dari Ambon atau Maluku, bukan. Betul, ternyata dari Sumatera Utara atau Medan ya. Itu Bika Ambon, namanya saja Ambon, bukan berasal dari Ambon. Itu hanya nama saja. Makanan yang identik dengan warna kuning dan sering digunakan untuk oleh-oleh adalah Bika Ambon. Bika Ambon untuk oleh-oleh juga bisa, untuk makanan camilan juga bisa. Ya. Meskipun namanya memuat kata Ambon, makanan ini berasal dari Sumatera Utara, bukan dari Ambon. Ambon itu dari Maluku, ya Maluku, bukan dari Maluku. Bika Ambonnya itu hanya nama saja. Makanan ini terbuat dari gula, santan, serta telur. Bika Ambon digemari berbagai kalangan masyarakat karena rasanya yang lezat, teksturnya yang lembut. Wah, pagi-pagi udah ngomongin makanan ya, jadi lapar nih. Varian Bika Ambon tidak hanya pandan saja, rasanya tidak hanya rasa pandan saja, tapi juga keju, coklat, durian, itu hanya toppingnya saja yang berbeda-beda. Silakan sesuai selera mau yang mana. Yang jelas Bika Ambon itu bukan berasal dari Ambon, ya hati-hati.
tapi dari Sumatera Utara. Yang keempat, apa? Yang keempat, makanan khas dari daerah. Yang keempat adalah Seruit seruit Lampung. Seruit Lampung. Ya, apa itu seruit Lampung ya? Sesuai dengan namanya, makanan ini berasal dari Lampung. Nah, Lampung. Seruit dibuat dari ikan sungai yang digoreng. Ikan yang digoreng dengan bahan ikan yang dibakar. Rasa seruit akan semakin lezat karena adanya bumbu tambahan seperti mangga atau tempoyak. Tempoyak itu durian yang difermentasi atau durian yang disimpan dalam waktu yang lama. Nah, itu namanya tempoyak. Ya, sehingga rasa dan aromanya akan semakin kuat. Nikmati seruit Lampung dengan minuman serbat dari jus manggaku ini. Wah, enak banget itu. Ya, itu sajian seruit Lampung ya, dengan ditambah jus mangga kueni. Nah, enak banget itu. Kemudian yang kelima, makanan khas tradisional yang kelima apa? Pendap. Pendap itu apa ya? Pendap itu ternyata makanan khas masyarakat Bengkulu. Nah, dari Sumatera juga sama. Sejenis pepes ya yang disebut pendap. Namun pepes yang satu ini sangat unik. Ikan yang sudah dilumuri bumbu halus dan parutan kelapa dibungkus daun talas lebih dahulu. Barulah dibungkus daun pisang. Dibungkus talas kemudian dibungkus daun pisang. Untuk pepesnya ya, seperti pepes bentuknya. Bungkusan ikan tersebut kemudian diikat tali lalu direbus selama 8 jam. Wah, lama ya, 8 jam. Proses perebusan yang sangat lama bertujuan untuk menghilangkan efek gatal pada daun talas agar tulang ikan menjadi lunak dan bumbunya benar-benar meresap. Ikan yang biasa digunakan adalah ikan kakap atau ikan laut lainnya ya. Bahan dari makanan khas daerah itu biasanya itu sesuai dengan tradisi atau kepunyaan, bahannya sesuai dengan yang ada di daerah tersebut ya. Karena Bengkulu penghasil ikan, makanya makanan khasnya juga ikan ya, seperti itu. Terus yang keenam, makanan khas lainnya apa? Yang keenam, Kerak telur. kerak telur. Yuk coba dibacakan kerak telur coba bersama-sama. Apa sih itu kerak telur? Makanan khas daerah yang juga mudah mudah didapatkan di tempat lainnya adalah retak telur kerak yang telur berasal dari Jakarta. Kerak Kerak telur dibuat ayam atau telur bebek, telur yang ebi telur ayam, yang telur bebek, disangrai hingga kering. Sajian kerak telur akan lengkap dengan taburan bawang merah. goreng. Sebenarnya masih ada bahan lain seperti kelapa sangrai, jahe, kencur, cabai merah, gula pasir, merica, dan garam yang membuat makanan ini rasa lengkap. Oke ya. Kerak telur ya dari Jakarta. Nah, atau dari Betawi itu bahan dasarnya adalah ketan putih dicampur telur ayam atau telur bebek. Namanya juga kerak telur ya, pasti bahannya ada telurnya. Kemudian dilengkapi dengan ditaburi bawang goreng, terus juga ada bahan lain seperti kelapa sangrai ya, atau istilahnya apa ya di kita kelapa sangrai itu serundeng. Nah, serundeng. Jahe, kencur, cabai merah, gula pasir, merica, garam itu adalah bumbunya ya, seperti itu. Kemudian tadi ya lumpia. Nah, lumpia itu makanan khas dari daerah Semarang. Namanya lumpia atau lunpia, sama saja ya. Lumpia atau lumpia itu sama saja. Ini biasanya makanan sejenis rolade berisi rebung atau bambu muda. Diisi rebung atau bambu muda, diisi toge juga bisa, atau diisi biasanya macam-macam isinya. Tersedia banyak varian untuk lumpia mulai dari telur, daging ayam ataupun udang, macam-macam isinya tergantung selera. Lumpia adalah salah satu kuliner yang rasanya perpaduan antara Tionghoa dari Indonesia ya. Ini lumpia itu merupakan perpaduan makanan khas dari Cina dan juga dari Indonesia ya. Dulu pertama kali orang Cina masuk ke Indonesia itu di Semarang.
Ya, makanya Semarang itu identik dengan orang-orang Cina. Banyak bangunan pecinan ada di Semarang, ya. Contohnya kelenteng, terus juga ada monumen Chengho juga ada di Semarang. Nah, itu karena pertama kali tiba di Semarang waktu itu ya, waktu orang Cina pertama kali ke Indonesia itu di Semarang. Terus kemudian yang ke-8, makanan lainnya adalah gudeg. Ada yang sudah pernah makan gudeg? Gudeg, ya. Kalau di kita namanya jangan rewel, ya. Kalau di sana gudeg. Gudeg cuma ditambahin agak manis, ya. Dibuat di kendil biasanya, di tempat kendil itu ya, dari tanah liat. Itu gudeg yang asli di sana seperti itu. Kalau di kita namanya jangan rewel, ya. Jangan rewel yang dikeringkan, agak tidak basah ya, tapi kering, agak kering. Tidak ada kuahnya, itu namanya gudeg. Dari Jogja. Dari Jogja, betul. Makanan yang tidak kalah populer dan sering mendapat ulasan dari pecinta kuliner luar negeri adalah gudeg. Gudeg ya, bukan budeg. Budeg itu nggak dengar. Kalau gudeg itu makanan khas dari Jogja. Sebagai salah satu makanan khas Jogja dari Jawa Tengah, rasa gudegnya tidak sama. Tergantung si pembuatnya ya. Di Jogja rasa gudeg cenderung manis ya. Gudeg itu cenderung manis, ada campuran kiki, kulit koyor. Nah, itu ada campuran dari telur rebusnya, ada campuran daging ya, tergantung selera masing-masing. Namun secara umum proses pembuatannya tetap sama karena menggunakan bahan nangka muda yang dimasak dengan santan. Ya, itu tadi Pak Guru bilang sama seperti di kita namanya jangan rewel ya atau jangan gurih. Proses pembuatan gudeg sangat lama, bahkan hingga berjam-jam tuh lamanya. Inilah yang membuat bumbu gudeg semakin meresap dan rasanya semakin lezat. Biasanya gudeg dimakan untuk sarapan bersama bubur dan sambal krecek. Ada krecek atau koyor atau kulit ya, kulit rambak. Terus yang ke-9, ada makanan yang lainnya yang ke-9. Yang ke-9 apa itu namanya? Ayam betur. Betutu, bukan betur, betutu. Ya, itu Mas Fajar ya. Ayam betutu. Keunikan dari ayam betutu ada pada cara pembuatannya. Seekor ayam atau bebek diisi bumbu. Kalau bebek namanya bebek betutu ya. Kalau ayam betutu. Itu kemudian dipanggang dalam api sekam. Dimasukkan ke api sekam ya. Makanan dari Bali, ayam betutu itu dari Bali ya. Di Nusa Tenggara juga ada, tapi yang terkenal adalah dari Bali. Ini sudah terkenal di seluruh Nusantara. Rasa ayam betutu yang manis dan pedas menggugah selera makan ya, apalagi jika dinikmati bersama nasi hangat. Wah, enak nih. Ayam betutu rasanya pedas, manis. Yang ke-10, lah dari mana ini? Catemak jagung. Ya, ini bahan dasarnya pasti jagung ya. Catemak jagung itu makanan khas dari Nusa Tenggara Timur yang wajib dicoba. Yang wajib kamu coba adalah catemak jagung. Biasanya makanan ini dihidangkan sebagai menu penutup sesuai dengan namanya. Bahan dasar pembuatan makanan hijau dan labu serta kacang hijau dan labu bumbu lainnya dan bumbu. Ini semakin besar. Ya, itu namanya catemak jagung ya. Catemak jagung singkat. Ya, isinya pasti bahannya dari jagung ya. Namanya juga catemak jagung. Bahannya pasti ya jagung. Ada tambahan kacang hijau dan juga labu lilin. Yang ke-11 itu ada makanan tradisional juhu. Makanan khas Kalimantan Tengah ini dibuat dari umbut rotan. Umbut. Ini makanan khas dari banyak Aku dari bahan hutan. Makanan khas hutan dan tidak perlu makanan khas yang
Apa adalah lapa-lapa makanan ini tersebut dari beras, serta yang dimasak dengan santan dan dibungkus menggunakan daun kelapa muda biasanya menyajikan atau Manado. Makanan daerah yang bisa kamu jadikan menu sarapan adalah bubur Manado atau tinutupan, namun ada pula pendapat bahwa tinutuan merupakan makanan khas dari Minahasa, Sulawesi Utara. Makanan ini dibuat dari daging berbagai macam campuran sayur tanpa daging. Rasa bubur Manado adalah akan semakin lezat dengan tambahan ikan asin saat penyajian. Ya cukup. Papeda nikmati makanan daerah dari Papua yang sering disebut dengan paped atau bubur. Makanan ini juga bisa ditemukan di Maluku serta beberapa wilayah di Sulawesi. Tekstur papeda sangat mirip dengan lem berwarna putih bening. Rasa papeda memang tawar, tetapi jika disajikan bersama ikan tongkol kuning, rasanya akan menjadi papeda juga bisa dihidangan bersama sayur ganemo. Daerah biasanya masih menggunakan masyarakat daerah menggunakan masakan dan sayur-sayur berwarna hitam pegunungan yang dingin. Masakan serba panas atau pedas untuk menghangatkan badan. Penduduk di daerah pesisir sering kontak dengan orang asing atau daerah lain sehingga melahirkan banyak masakan campuran yang ikut memperkaya produk makanan khas daerah. Berikut makanan khas masing-masing provinsi. Ya, cukup ya. Tadi Aceh. Tadi Jusingkah dulu. Jusingkah itu adalah kuliner dari Dayak ya atau Kalimantan yang terbuat dari umbut rotan ya. Kalau kita biasanya makan umbut pisang apa ya, itu di sayur juga bisa. Ini dari umbut rotan. Tidak perlu menanam karena di lingkungan Kalimantan itu sudah banyak tanaman rotan. Nah, tanaman rotan yang mati, umbutnya umbut kelapa, iya betul, umbut kelapa. Aku pernah makan tak buruk. Iya, enak di sayur enak. Ya, enak banget. Enak, ya, oke. Umbut ya, itu dari umbut rotan, itu Jusingkah. Kemudian dari yang ke-12 adalah lapa-lapa. Lapa-lapa itu Sulawesi Tenggara ya, Kendari. Lapa-lapa ini terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan santan dan dibungkus menggunakan daun kelapa muda. Biasanya penyajian lapa-lapa dilakukan bersama menu lainnya seperti sop atau ikan asin, yaitu lapa-lapa. Kalau di kita namanya seperti celorot apa ya, itu lapa-lapa, bentuknya seperti itu. Bubur Manado atau tinutuan. Nah, tinutuan itu makanan dari khas Minahasa, Sulawesi Utara. Makanan ini dicampur dari berbagai macam campuran sayur tanpa daging, bubur tapi tanpa daging. Rasa bubur Manado akan semakin lezat dengan tambahan ikan asin saat penyajiannya. Ya, toppingnya bebas, terserah mau pakai apa. Pakai ikan asin boleh, pakai rendang lebih enak ya itu. Kemudian yang ke-14 adalah papeda. Nah, yang biasa kalian beli jajan itu papeda. Papeda itu seperti lem, ya. Lem itu teksturnya sama dengan lem berwarna putih bening. Nah, ini makanan khas dari Papua ya, sampai ke sini ini. Sampai ke Banyumas ya, papeda. Rasa papeda memang tawar, tetapi jika disajikan bersama ikan tongkol, bumbu kuah kuning, rasanya menjadi lezat ya. Itu contoh dari beberapa makanan khas yang ada di berbagai macam daerah di Indonesia. Ada 14 contohnya. Nah, ini ada rekapan makanan khas dari berbagai daerah. Nah, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa ya dan juga makanan khas. Nah,
Kita tahu bahwa provinsi di Indonesia ada berapa? Ada yang tahu jumlah provinsi di Indonesia? Kalau kita provinsinya Jawa Tengah ya. Kalau yang lainnya ada 34 provinsi. Nah, masing-masing provinsi punya makanan khas daerah masing-masing. Contohnya yang pertama adalah Aceh. Nangrok Aceh Darussalam atau Aceh. Itu makanan khasnya tadi yang pertama adalah mie Aceh. Ya. Kemudian dari Sumatera Utara, coba Mas Ganes, Sumatera Utara makanan khasnya apa, Mas Ganes? Sumatera Utara, makanan khasnya namanya Sumatera Utara, Bika Ambon. Nah, itu yang di apa? Yang di tabel itu. Kita baca tabel ya, ada 34 provinsi. Yang ketiga Sumatera Barat, makanan khasnya tadi apa? Rendang. Ya, Sumatera Barat makanan khasnya rendang. Riau, makanan khasnya apa Riau? Gulai apa itu? Nomor 4. Riau, gulai belacan. Wow, belacan. Menakutkan ya, seperti singa mungkin itu gulai belacan. Yang kelima, Kepulauan Riau. Ada makanan khasnya namanya otak-otak. Ya, yang biasa juga kalian makan di sini otak-otak. Biasanya terbuat dari ikan. Bentuknya panjang. Ya, itu cemilan ya. Jambi, gulai ikan patin. Nah, karena Jambi penghasil ikan patin yang terbanyak itu di Jambi. Makanya makanan khasnya berasal dari ikan patin. Sumatera Selatan, makanan khasnya adalah apa? Ada yang tahu? Empek-empek, ya ada namanya empek-empek kapal selam. Ada yang lainnya empek-empeknya ya, itu. Kemudian nomor 8, Bengkulu. Mbak Ara, Bengkulu makanan khasnya apa Mbak Ara? Bengkulu nomor 8 itu. Makanan khasnya apa? Bagar hiu. Bengkulu itu namanya makanan khasnya bagar hiu. Yang Lampung namanya tadi serut ya, serut Lampung. Bangka Belitung ada mie Bangka, nah, karena dari Bangka. Kalau tadi Aceh ada mie Aceh namanya. Kalau Bangka Belitung namanya mie Bangka. Kalau Jakarta apa? Jakarta? Betawi, Jakarta? Kerak telur. Jawa Barat? Surabi. Ya, Banten? Sate Banteng. Sate Bandeng ya. Bandeng dibuat sate itu. Ikan bandeng dibuat sate. Jawa Tengah, tadi Semarang apa Jawa Tengah? Lumpia. Ya, selain lumpia juga ada makanan yang lain, ada mendoan, ada ya apa namanya? Yang seperti gedok, ya betul, gedok terus sama apa itu? Kalau selain lumpia ada apa ya? Ya itu di Semarang juga ada lagi banyak. Dari Jogja ada gudeg. Jawa Timur ada namanya rujak cingur. Ada yang tahu cingur itu apa? Enggak. Cingur itu adalah hidung sapi. Nah, kalau di Jawa Timur cingur namanya hidung sapi. Jadi kepala sapi kan udah dipotong ya, kemudian cingurnya atau hidungnya itu dipotong, direbus, kemudian hasil rebusnya dipotong-potong kecil-kecil, dicampur ke rujaknya tadi, rujak sayur. Ya, jadinya rujak cingur. Nah, Pak Guru pernah makan tuh di sana. Cingur kayak kikil ya, kayak kikil. Kalau diolah seperti kikil. Itu ternyata cingur atau hidung dari sapi. Itu rujak cingur. Bali. Tadi Bali Ayam betutu. Betul. Nusa Tenggara Barat. Ayam Tiliwang. Nusa Tenggara Timur. Apa itu? Catemak jagung tadi ya, catemak jagung. Dari Nusa Tenggara Timur. Dari Kalimantan Barat. Bubur pedas sambas. Ya, dari Kalimantan Tengah Juhu Singkah tadi ya. Kalimantan Selatan ada soto Banjar. Kalimantan Timur ada ayam cincane. Ayam apa lagi itu ya? Kalimantan Utara ada kepiting soka. Nah, kepiting soka itu nama kepiting ya yang nanti dibuat makanan, bisa pedas manis, bisa yang lainnya. Itu namanya kepiting soka.
Sulawesi Utara ada bubur Manado atau tinutuan atau bubur Manado. Iya, tanpa dagingnya. Gorontalo ada bonte biluhuta. Aduh, mana apa ini ya? Nanti bisa share sendiri di googling sendiri di Google ya. Sulawesi Guru. ya. Sulawesi Tengah ada sop ikan jantung pisang. Kayaknya enak ini. Dari Sulawesi Selatan ada sop konro. Ya, itu. Sulawesi Barat. Ada Jepang. Sulawesi Tenggara ada lapa-lapa. Makassar, Maluku Utara, Papua, papeda atau bubur sagu, Papua Barat ikan bakar itu adalah beberapa makanan khas dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Ya, ada yang sudah mengerjakan latihannya? Belum. Yuk, kita coba kerjakan bareng-bareng. Coba kita kerjakan bareng-bareng. Boleh dikerjakan di LKS-nya atau di buku. Boleh. Aku share screen-nya. Ini, Mas apa yang bocor? Nggak ada ya. Sudah terlihat? Sudah ya. Oke, Pak Guru akan. Nah, halaman 93. Kecil? Oh, Pak Guru kerjakan. Nah, terlihat ya, Mas Faris. Ya, oke. Besar ya, oke ya besar. Halaman 93 nomor 1. Sudah Pak Guru. Ya, kerak telur adalah makanan khas dari provinsi mana? Kota Jakarta. Iya betul, DKI Jakarta. Daerah khusus ibu kota. DKI itu singkatannya itu ya. Daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang nomor 2, papeda dibuat dari apa papeda? Betul. Aci atau tepung sagu ya. Aci sagu, betul. Tepung sagu yang berasal dari batang pohon sagu tua. Berasal dari batang pohon sagu tua yang diparut dan diambil saripatinya. Nah ini sagu, tepung sagu itu dari mana? Itu dari aci pohon sagu yang sudah tua, yang sudah dipotong pohon sagunya. Aci lah ya. Kalau di kita namanya aci itu aci singkong. Tapi kalau di Maluku Irian Jaya itu acinya aci sagu. Nah itu beda ya, aci sagu. Nanti bentuknya seperti lem. Itu papeda yang biasa kalian makan tuh jajan. Nomor 3, makanan khas suku Dayak yang berbahan baku dari umbut rotan. Nah, tadi apa ya? Berbahan baku umbut rotan. Ya, nggak apa-apa, lanjutkan aja. Dari umbut rotan, makanan khas Dayak, juhu singkah. Ya. Namanya juhu singkah. Oke. Nomor 2 sudah. Belum. Ya, sudah dilanjut saja. Aku belum. Ya, yang belum diselesaikan dulu, nggak apa-apa. Yang nomor 4, cara masak pendap, makanan masyarakat Bengkulu. Cara masaknya dengan direbus
selama 8 jam. Wah, ini lama banget nih pendap. Pendap itu makan khas dari Bengkulu, direbus selama 8 jam. Wah, lama banget. Nomor 5. Ikan mentah yang digunakan untuk makanan khas Maluku Utara disebut gohu ikan. Menggunakan ikan apa? Gohu ikan mana tadi? Maluku Utara ya. Gohu ikan. Oh, nggak ada di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Gohu ikan itu menggunakan daging ikan tuna. Tuan. Tuna kok tuan. Daging ikan tuna. Ya. Sudah, Pak Guru. Ya, ditunggu, ada yang belum pasti itu. Yang lain sudah? Aku nomor 3. Ya, ada yang nomor 3 tuh. Sudah Pak Guru. Ya, yang sudah nanti tunggu sebentar. Wah, kayaknya waktunya nggak cukup nih ya. Hari ini PS aja lah. PPK-nya besok. Itu sudah lama nih. Nanti yang sudah langsung bilang ya sudah gitu. Sudah. Ya. Sudah. Aku Sudah. belum. Oh, ya, ada Sudah, yang Pak belum Guru. tunggu. Ya, tunggu. Ada yang belum tunggu. Yang sudah bawahnya itu coba kita kerjakan bawahnya. Latihan soal hot. Nah, soal hot itu soal yang berpikir tingkat tinggi. Harus berpikir 2-3 kali baru menemukan jawabannya. Nah, ya. Kalau kita kan selama ini LOT ya, low order thinking skill. Nah, kita belajar soal hot. Sudah, Pak. Sudah semua ya? Aku belum. Aku baru nomor 5. Oke, nomor 5, nggak apa-apa. Coba dibuka halaman tadi ya, lanjutkannya halaman 93. Yang tadi lanjutannya. Coba dibacakan dong nomor 1. Setiap daerah. Yang sudah yuk dibacakan tolong nomor 1. Setiap daerah Setiap daerah memiliki makanan khas. Faktor apa saja yang membuat ciri khas makanan di setiap daerah berbeda? Jelaskan. Ya, jelaskan ya. Oh, nomor 3 belum ya. Nomor 3 belum ya. Nomor 3. Juhu singkah. Ya. Yang nomor 1 itu faktornya yang pertama ada faktor lingkungan. Kecilin aja. Ya. Ya, nomor 1 yang pertama. Maksudnya nomor 1 yang pertama. Faktor lingkungan tempat tinggal yang menghasilkan bahan baku. Nah ini. Ya, nomor 1 itu ada 3 jawabannya ya. Makanya satunya ada 2. Terus nomor 1 yang kedua. Ini nanti buat nomor 2.
Nah, loh. Nomor 1 yang kedua. Ini sebentar. Guru setting. Nah, nih nomor 1 jawabannya ada 3 ya. Nomor 1 jawabannya ada 3. Aku permisi ke. Nah, gini aja wes. Yang kedua ada faktor budaya. Oh ya, setiap daerah punya makanan khas. Faktor apa saja yang membuat ciri khas makanan setiap daerah itu berbeda-beda. Yang pertama adalah faktor lingkungan tempat tinggal yang menghasilkan bahan. Tadi ya, menghasilkan bahan contohnya gohu ikan. Nah, gohu ikan tadi dari mana? Dari Maluku Utara, karena di Maluku itu banyak ikan yang dihasilkan. Nah, makanya makanan khasnya itu berupa ikan, olahan ikan. Itu faktor lingkungan tempat tinggal. Yang kedua adalah faktor budaya. Faktor budaya itu dihasilkan dari persilangan budaya. Contohnya di Semarang ya. Orang Cina atau Tiongkok itu datang pertama kali di Indonesia di Cina. Makanya lumpia itu merupakan perpaduan dari budaya Cina dengan Indonesia. Itu lumpia. Ya, ada nuansa Cinanya di situ lumpia. Itu faktor budaya. Kemudian yang ketiga adalah faktor sejarah. Nah, faktor sejarah ini, sebuah peristiwa sejarah bisa saja menghasilkan sebuah makanan khas. Sejarah sebuah daerah yang berlainan dari daerah lainnya akan menghasilkan makanan khas yang berbeda. Itu seperti itu. Itu faktor-faktor kenapa setiap daerah itu punya makanan khas sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Karena ada faktor lingkungan dari tempat yang menghasilkan bahan baku tersebut. Kemudian ada faktor dari budaya, juga dari faktor sejarah. Sudah nomor 1? Sudah. Sudah semua ya. Yang kedua, ya. Sudah. Yang belum diselesaikan dulu. Yang sudah dibacakan coba nomor 2. Makanan khas Padang. Makanan khas Padang Yaitu rendang mendunia tahun merupakan rendang menduduki peringkat pertama sebagai makanan terenak di dunia. Ya, pada tahun berapa makanan rendang itu menjadi makanan terakhir di dunia ya? Pada tahun 2011. Pada tahun 2011 itu rendang sudah menjadi makanan yang terenak di dunia. Ya. Dalam majalah 50 makanan yang terlezat dalam bahasa Inggrisnya ya. World 50 most delicious food versi CNN Internasional. Selama 8 kali berturut-turut, rendang terus bertahan di peringkat pertama, yaitu tahun 2019 ini juga ya, 2019 juga menjadi makanan favorit juga. Oke, itu rendang ya, pada tahun 2011 menjadi makanan terenak di dunia. Wah, itu rendang. Kemudian yang ketiga, karakteristik apa yang kamu ketahui tentang masakan khas dari daerah Sumatera? Sumatera, dan contohnya adalah rendang tadi ya. Karakternya itu biasanya masakannya banyak menggunakan cabai ya, sehingga rasanya pedas. Cabai dan rendang itu kan banyak ada kuah kentalnya ya, ada santan kental.
Nah, ini nomor 3. Masakannya banyak menggunakan cabai sehingga rasanya pedas dan juga santannya yang kental. Ya, rendang itu kan santannya kental banget. Pak Guru. Nomor 1 belum. Belum. Siapa yang belum? Mas Faris ya. Aku yang Tadi siapa yang nomor 1 belum? aku yang nomor 3 Pak Guru. Iya. Tadi siapa yang Nomor 1. Ya, benar. Nomor 3 dulu ya, nanti nomor 1-nya nanti. Nomor 3 dulu aja, nomor 3. Aku besarkan saja. Nulisnya agak cepat ya, ini soalnya bahasanya banyak. Nomor 3 dulu boleh, nanti bisa lihat videonya, boleh diputar ulang videonya ya. Ya Pak Guru. Nomor 4, nah itu makanan apa itu ya kira-kira? Rujak cingur. Nah, seperti itu tuh bentuk rujak cingurnya ya. Ada irisan tempe goreng, ada tahu goreng, ada sayurnya, sayur rebusnya. Kepalanya mana Pak Guru? Itu kan dipotong-potong, nggak bentuk kepala dibuat rujak, enggak. Udah dipotongi seperti kikil, bentuknya seperti kulit, ya. Menggunakan hidung bukan kepala, hidung dari sapi yang direbus, kemudian dipotong kecil-kecil, ya. Kalau bentuk utuh kepala, wah menakutkan ya, makan kepala sapi gede seperti itu. Udah dipotongin cingurnya. Nah itu namanya rujak cingur. Rujak cingur itu, nah ini pertanyaannya apa? Berikan pendapatmu. Oh, ini namanya rujak cingur. Rujak cingur seperti itu ya. Nanti bisa dilihat lagi di Google juga ada banyak. Rujak cingur merupakan makanan terbuat dari moncong sapi gitu aja. Terbuat dari moncong atau hidung ya, moncong sapi yang direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan. Nah ini, intinya rujak cingur itu bahan dasarnya adalah moncong sapi atau hidungnya sapi yang direbus dulu, kemudian dipotong kecil-kecil seperti kikil ya, sehingga makannya tidak kesulitan. Nomor berapa? Nomor 3. Oh, nomor 3 ada yang belum ternyata nomor 3. Nah, perlu kecilin aja. Nah ini kelihatan nggak? Nih masakannya banyak menggunakan cabai dan santan kental. Itu nomor 3. Ya. Tadi nomor 4 rujak cingur ya. Rujak cingur itu terbuat dari moncong sapi atau hidungnya sapi. Nomor 4 sudah? Oh, belum. Oh ya, selesaikan dulu. Ya. Ya. Yang nomor 3 juga tuh ada yang belum diselesaikan, selesaikan dulu ya. Sudah belum nomor 4? Belum. Ya, oke, sekarang nomor 5.
Daerah pegunungan menghasilkan masakan dari sayur mayur. Mengapa demikian? Karena di pegunungan mempunyai iklim dingin. Dan cocok ditanami sayuran. Nah itu. Kenapa di pegunungan itu makanan khasnya berupa sayur-sayuran? Karena sayur-sayuran di pegunungan itu cocok ditanam di sana, ya. Contohnya di Dieng itu banyak menghasilkan sayur mayur karena udaranya dingin, sehingga sayur-sayuran itu cocok hidupnya di sana, ya. Bisa ditanam di sana. Hasilnya lebih maksimal, ya, karena udara dingin. Nah, itu nomor 5. Oh, sudah hampir 1 jam nih. PPK-nya nggak muat kayaknya. Besok aja lah ya. Sudah? Belum, Guru. Belum. Oh, belum. Oke, ya. Yang sudah bisa dibuka halaman 120. Yang sudah? Belum. Ya. Yang belum diselesaikan dulu aja ya. Oke. Pak langsung ngebut aja nih IPS-nya masih. Ya, sambil mendengarkan, sambil menulis ya. Pak Guru akan ini halaman 116. Untuk di buku kalian 116. 116. Sudah ketemu? Yang sudah? Sudah. Ya, 116 ya. Penyebab keberagaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Halaman berapa? 116. Nah, mengapa masyarakat Indonesia itu beragam sosial dan budayanya? 116. 116. Kemasmukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragam jenis suku bangsa, namun terlihat juga dari beragam agama yang dianut penduduknya. Nah itu, berbagai 116, 116. Berbagai kegiatan sosial budaya berciri gotong royong memperlihatkan karakter masyarakat Indonesia yang saling menghormati antara berbagai perbedaan golongan suku. 116 Mas Nizam, 116. Ya, keberagaman sosial ini antara lain dapat terlihat dari jenis pekerjaan atau mata pencaharian penduduknya. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk di suatu wilayah biasanya dipengaruhi oleh lingkungan alam di sekitarnya. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah ini ya, ada letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, faktor sejarah, faktor agama, dan pengaruh dari budaya asing. Itu adalah faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia ya. Indonesia beragam suku, bangsa, bahasa karena faktor-faktor tadi. Sudah belum nomor 5 ini? Sudah ya? Pak Guru stop share kalau gitu. Ya. Manfaat keragaman sosial budaya bagi Indonesia. Ada berapa itu manfaatnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Coba bacakan dong manfaat keragaman sosial budaya. Yang pertama menjadikan ketemu
menjadi kekayaan budaya bangsa. Yang pertama, coba bacakan untuk yang pertama, dengan menjadi Satu kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia. Macam budaya yang kekayaan budaya kayak Indonesia, kayak budaya yang ada dilindungi pemerintah dengan undang-undang sekaligus mendorong pelestarian kebudayaan daerah ya. Itu manfaat keragaman sosial budaya. Budayaan daerah. Ya, menjadi kekayaan budaya bangsa, itu manfaatnya. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam membangun suatu kebudayaan. Ya. Suatu budaya Menjadi identitas dan alat yang melingkupi masyarakat. aktif di rumah orang dengan seluruh anggota keluarga menggunakan bahasa dalam terutama untuk kelas-kelas awal jangan menggunakan kalau suatu lubang baru toleransi yang mewajarkan masyarakat tentang keragaman budaya. Ya, itu mempererat persatuan budaya persatuan Indonesia ya. Apa? Ya, itu nomor 2, mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Terus yang ketiga adalah memperluas toleransi dan wawasan masyarakat tentang Masyarakat budaya. Yang keempat, Menghargai perbedaan masyarakat berada di sekolah. Kerjasama penting Indonesia adalah negara multikultural, tapi bukan negara multikulturalis. Karena itu multikulturalisme tidak menjadi solusi malahan ya, keragaman di Indonesia atau harus seperti di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan adalah keniscayaan dalam masyarakat sebagian mestinya seorang saudara, maka tidak boleh untuk saling menjatuhkan karena dia atau mereka. ya, oke. Itu tadi yang ketiga ya. Yang keempat adalah menjadi daya tarik wisata. Yang kelima adalah menjadi warisan budaya dunia. Itu manfaat negara Indonesia itu beragam agama, beragam suku, bangsa, budaya. Nah, itu ya manfaatnya ada 5. Nah, sekarang keragaman sosial budaya itu ada dampak positifnya. Ya, dampak positifnya itu ada banyak sekali ya. Yang pertama adalah menjadi identitas bangsa, memperkaya kebudayaan nasional, mempererat persaudaraan, menjadi sebagai aset wisata yang menambah pendapatan negara, itu manfaatnya ya, atau segi positifnya. Menjadi ikon pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung Indonesia, dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, dapat dijadikan sebagai media hiburan, serta menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa memiliki dan menghargai. Nah, itu. Jadi ada kata-kata negara multikultural ya. Ada yang tahu negara multikultural itu apa? Negara multikultural. Negara yang mempunyai banyak, ada yang tahu? Banyak apa? Banyak budaya. Ya, seperti Indonesia adalah negara multikultural. Multi itu banyak, kultural atau culture ya. Kalau bahasa Inggrisnya culture itu budaya. Nah, berarti negara yang mempunyai banyak budaya, contohnya Indonesia. Budaya dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali jenisnya. Ada tari-tarian, ada tadi makanan khas ya. Makanan khas, juga ada tadi bahasa, dan juga yang lainnya, itu banyak sekali. Nah, oke.
Tuh, tadi tentang penyebab keberagaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Ada yang sudah mengerjakan itu, yang halaman 118. Yang 5 soal udah dikerjakan? Belum. Belum. Yuk, kita coba kerjakan bareng-bareng ya. Oke, kita kerjakan bareng-bareng. Coba nomor 1. Coba dibacakan dong. Halaman 118. Tolong dibacakan dong nomor 1. Berbagai kegiatan sosial budaya. Ya. Berbagai kegiatan sosial budaya. Berbagai kegiatan sosial budaya berdiri gotong-royong memperlihatkan karakter masyarakat Indonesia yang saling apa? Menghormati antara berbagai perbedaan golongan. Yang saling, apa yang saling menghormati antara berbagai perbedaan golongan, suku, bangsa, dan agama. Nah, itu. Ya, itu nomor 1 ya. Nomor 2. belum nomor 1. Ya, ditunggu, nggak apa-apa. Keberagaman sosial di masyarakat antara lain dapat dilihat dari keberagamannya di masyarakat apa saja. Ada keberagaman dari mata pencaharian ya. Di masyarakat sekitar itu mata pencahariannya beragam, ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, petani, pedagang, pengusaha. Nah, itu macam-macam ya. Dan juga ada tingkat pendidikan. Keberagaman dari tingkat pendidikan. Ada yang tamatan SD, tamatan SMP, SMA, perguruan tinggi ya, itu beragam di masyarakat Indonesia. Nah, Pak Guru harapkan kalian bisa minimal S1 lah ya, minimal sarjana. Nah, jangan sampai putus sekolah. SD sudah ikut mencari uang ya, jangan. Pak Guru harapkan minimal itu sarjana. Kalian boleh bekerja seperti itu ya, mencari uang. Meneman. Sekarang pendidikan adalah minimal 9 tahun SMP, malah 12 tahun sekarang ya SMA, minimal SMA. Lebih bagus lagi S1, S2 dan S3 itu lebih bagus. Tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Itu lagi ada tingkat ekonomi. Itu ya, keberagaman di masyarakat sekitar itu beragam mata pencarian atau pekerjaan atau kodean ya. Kalau di kita namanya kodean. Ada yang jadi bengkel, ada yang jadi petani, ada yang jadi guru juga ada ya. Itu tingkat pendidikannya tadi sudah, dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonominya ada tingkat ekonomi rendah, sedang, tinggi. Seperti itu ya. Yang ketiga, jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk di suatu wilayah biasanya dipengaruhi oleh pekerjaannya ya, pengaruhnya oleh lingkungan alam. Nah, ini jenis atau keberagaman pekerjaan di suatu wilayah itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan alam sekitarnya.
Contohnya di lingkungan alam pesisir pantai. Nah, kebanyakan mata pencariannya adalah sebagai nelayan. Ya, itu tergantung lingkungannya apa. Lingkungannya di pantai, kebanyakan mata pencariannya adalah nelayan atau petani ikan. Terus di daerah pegunungan, nah, biasanya pekerjaannya adalah bertani sayur-sayuran seperti itu. Nomor 4, keberagaman budaya dapat dilihat dari apa saja. Keberagaman budaya banyak ya. Ada dari suku, agama, bahasa, dan adat, adat istiadat. Adat gitu adalah, nanti mau potong di bawahnya mana susah. Ya, ada keberagamannya macam-macam. Ada keberagaman suku ya di Indonesia. Ada berbagai macam suku. Kalau kita namanya suku Jawa. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, suku Dayak tadi ya. Itu keberagaman dari suku. Agama juga Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Satu lagi adalah Konghucu. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Bahasa, ya bahasanya juga macam-macam, tergantung daerahnya masing-masing. Kalau kita bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Bandek, ya di Jogja. Kemudian adat, adatnya macam-macam ya. Ada adat istiadat masing-masing daerah itu berbeda-beda, bermacam-macam. Sudah nomor 4. Sudah belum nomor 4? Sudah. Sudah ya, oke. Sudah. Nah, sekarang nomor 5. Faktor penyebab keberagaman masa di Indonesia. Aku nomor 3, Pak Guru. Oh iya, nomor 3 dibawahkan aja kalau gitu. Nah, seperti ini ya. Oke. Nomor 5, tadi faktornya apa saja tadi? Letak strategis wilayah Indonesia. Strategis wilayah Indonesia. Kondisi negara kepulauan, banyak ya. Kondisi negara kepulauan, 3 aja wis. Kan banyak-banyak. Sama perbedaan kondisi alam. Nah ini merupakan faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia ya. Ada letak strategis wilayah Indonesia, ada kondisi negara kepulauan, ada perbedaan kondisi alam. Nah itu nomor 5. Wah, IPS saja udah hampir 1,5 jam ya. PPK-nya kalau bisa berarti besok aja kalau gitu. Sudah belum? Lima ya? Sudah, Pak Guru. Oh, ada yang belum ya. Ya, yang belum Sudah, Pak Guru. yang belum selesaikan dulu. Ya. Yang sudah boleh istirahat dulu sebentar ya. Ini IPS sudah selesai. Tema 1, subtema yang ketiga ya sudah selesai. Kita harus Ya,
PPKN-nya enggak Pak Guru. PPKN-nya enggak cukup, ini udah lama ya. Nanti mbak kamu bosen besok lagi nggak apa-apa. Ini udah hampir 1,5 jam nih. Oke. Mulai jam 8 kita hampir 9:30 nih. Udah hampir selesai. Sudah belum? Belum. Sudah semua ya? Oh, ada yang belum? Yang belum nomor berapa itu yang belum? Nomor 5 Pak Oh Guru. iya, nomor 5. Oke. Oke ya. Pak Guru tunggu. Sudah. Ya, ada yang belum, tunggu sebentar. Yang macam. Sudah semua ya? Ya, halo. Oke. Pak Guru stop sharing. Ya, oke. Oke, itu ya pelajaran IPS tema 1 subtema yang ketiga. Oke. Pak Guru mau minta refleksi. Kali ini kalian belajar apa ya hari ini Pak Guru? IPS-nya tentang apa? Tentang apa IPS-nya tadi? Pelajaran yang pertama? Tentang makanan khas. Ya, makanan khas dari masing-masing daerah. Ya, bermacam-macam. Ada dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Barat, Jawa Timur, ada 34 provinsi dengan macam-macam yang berbeda. Makanan khasnya berbeda-beda. Oh ya. Terus kemudian tadi barusan itu tentang keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia ya. Tadi kita belajar tentang pengertian dari multikultural tadi ya. Coba Pak Guru mau tanya, multikultural tadi apa? Negara multikultural. Artinya apa? Ya masih ingat nggak? Negara yang mempunyai banyak budaya. Contohnya ada di Indonesia ya, negara multikultural. Itu contohnya di Indonesia. Itu negara yang banyak budayanya. Nah, itu ya tadi kita belajar tentang IPS tema 1 subtema yang ketiga. Untuk PPKN, nah ini karena waktunya sudah lama ya, nanti mau kamu bosen ataupun juga kamu pusing ya, malah besok lagi saja, nggak apa-apa. Ini sudah menyita banyak waktu, 1,5 jam sudah hampir kita belajar. Tidak kerasa ya, tidak kerasa kita belajar 1,5 jam bersama Pak Guru untuk kalian semua. Oke, untuk mengakhiri, berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin berdoa? Mbak Fania, ya silakan Mbak Fania, ayo berdoa, pimpin teman-temannya. Amin. Ya, alhamdulillah ya. Kita sudah belajar dengan Pak Guru hari ini. Yuk, dimatikan dulu. Dimatikan dulu semuanya. Pokoknya ini kok biasanya kayak hilang deh. Pokoknya ini kok. Ya, oke, itu kita sudah belajar IPS, tema itu sudah yang ketiga, IPS berarti sudah selesai di tema 1. Jangan lupa belajar, nanti tugasnya dikerjakan. Jangan lupa juga patuhi protokol kesehatan yang ada dan juga makan makanan yang bergizi. Sampai ketemu hari Selasa, nanti waktu dan pelajarannya Pak Guru infokan lebih lanjut di WA Group ya, seperti biasa. Oke, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu besok hari Selasa ya. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Selamat ketemu hari Selasa. Terima kasih Pak Guru. Selamat ketemu hari Selasa.
selesai. selesai.